Jadi ini budaya positif yang ada di sekolah ataupun di dalam kelas. Jadi kita ambil waktu ya Bapak Ibu sebentar untuk menyampaikan atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di SD kita, SD Negeri 31 Batin Solapan. Ini untuk melengkapi aksi nyata modul 1.4 yakni budaya positif. Cuma itu tadi saya sampaikan bahwasanya walaupun ini untuk melengkapi tugas, tapi inilah yang saya rasa penting karena jujur Bapak Ibu SD 2 juga meminta saya. Jadi untuk apa saya menyampaikan ke sana? Memang sekolah saya atau rumah saya pun saya rasa butuh. Ini Bapak fasilitator Bapak Jayus, ini beliau orang Kinhil, dan Bapak pengajar praktis saya yang kemarin-kemari Bapak Yudi Maparon. Adapun saya CGP Angkatan 10. Ini mengenai budaya positif yang kami pahami semalam. Ada 8 item hal-hal budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas ruang lingkupnya ataupun di sekolah. Pertama, perubahan paradigma. Kedua, disiplin positif. 3, teori motivasi. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 6, kebutuhan dasar manusia. 7, 5, posisi kontrol. Dan 8, penghargaan. Adapun tujuan kegiatan ini, yang pertama, seluruh warga sekolah dapat memahami perubahan paradigma, disiplin positif, dan teori motivasi. Yang kedua, seluruh warga sekolah dapat memahami tujuan adanya keyakinan kelas. Yang ketiga, seluruh warga sekolah dapat membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, seluruh warga sekolah dapat memahami kebutuhan dasar manusia. Terus, seluruh warga sekolah dapat memahami 5 posisi kontrol. Dan seluruh warga sekolah dapat memahami efek dari adanya penghargaan. Sebelum kita masuk ke acara, kita bergoyang dulu sebentar atau ice breaking untuk merilekskan. Bisa ya Bapak Ibu ya. Saya harap rekan-rekan saya bisa berdiri semua. Kita ikut gerakannya.
semangat. Jadi ice breaking memang diperlukan untuk mengembalikan semangat anak kita waktu ketika pembelajaran. Oke, kita masuk ke poin pertama tentang budaya positif di sekolah. Perubahan paradigma. Cobalah buka. Di sini ada juga kita bermain, boleh main kita lagi. Kepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, tugas di sebelah kawan Bapak Ibu ya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ini berharga yang gak boleh jatuh. Bagaimana caranya? Teman Anda boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik, bahkan menawari Anda, mengiming-imingkan ngasih uang untuk membuka tangan itu. Jadi Anda bersedia atau tidak lakukan kegiatan tersebut dari sekarang. Kira-kira ada barang berharga? Tidak bisa, Bu. Ya. Terbuka tidak tangan teman yang kepal? Boleh dipaksa, boleh dibujuk, boleh dikasih. Anda mau buka enggak? Oke. Nggak mau terbuka, Bu Ade? Oke. Kita next buat ini. Selesai. Oke. Berarti berharga betul itu, Bu Titin. Pertanyaan pertama, apakah Anda atau rekan Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Ayo, Bu Titin. Kenapa kok nggak mau buka? Kenapa? Karena di kepalan tangan itu kayaknya ada yang tersimpan yang sangat rahasia, sehingga dengan cara apapun saya lakukan tadi, saya gelitik dari pinggang sampai ke apa juga nggak mau, bahkan saya ancam, ayo mau ini. Oke, berarti tetap nggak mau buka ya, Bu ya? Udah digelitik, bahkan udah diancam pun nggak mau juga buka. Memang berharga berarti. Siapa yang terbuka tadi kira-kira? Bu Inon, kenapa kok sampai terbuka? Berarti Bu Inon terbuka ya. Bu Inon membuka atau mau menutup itu mau diri Bu Inon atau gimana? Dibujuk rayu atau memang mau terbuka? Bu Ade terbuka tadi? Alasannya Bu Ade, kenapa nggak mau terbuka? Karena ada sesuatu yang dipertahankan. Oke, karena ada sesuatu yang ingin dipertahankan. Kalau Bu Titin tadi ada rahasia besar ini Bu, nggak boleh dibuka. Apakah Anda atau rekan Anda menutup kepalan tangan Anda? Iya ya, ada yang iya, ada yang terbuka, Bu Inon. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan Anda itu? Diri sendiri. Oke, lanjut ke sini. Kemungkinan jawaban pertama, pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Yang kedua, pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol?
yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita buka atau menutup, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi kalau kebutuhan dasar Bu Inon itu memang biar gantian katanya kan. Jadi memang Bu Titin, Bu Ade tak mau, dia memang kebutuhannya nggak dibuka. Kalau Bu Inon mau dibuka. Oke, ini kesimpulan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, lanjut. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang selama ini terjadi di sekitaran kita. Kita berilusi kita bisa mengontrol murid. Itu yang selama ini tentang teori kontrol pada diri kita. Ya, kita merasa kita bisa ngatur murid, bisa mengontrol. Diam. Memang diam murid kita kan? Cuma sekejap. Habis itu berulah lagi. Ini yang ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nanti kita sampai sini. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini yang selama ini contoh kecil di rumah kita memaksa anak. Jadi ini yang miskonsepsi yang terjadi. Nah, ini perubahan paradigma tadi dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas stimulus respon itu katanya kebutuhan kita sama. Pada teori kontrolnya kebutuhan kita tuh pasti berbeda. Antara Bu Titin dengan Bu Tin jelas beda kebutuhannya, tidak bisa disamakan. Apa aja nanti kebutuhannya kita nampak. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya kita harus setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh kalau kita lihat angka 6, lihat dari setiap sudut pasti berbeda pendapat. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 9. Jadi itu contoh yang setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa, tidak akan bisa kita mengubah. Yang bisa, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus paham, oh seperti itu pandangan dia. Kalau kita harus sama, yuk sama kita memandang, tak akan bisa. Terus yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang selama ini contoh kecil kita lihat di anak didik kita. Sedikit salah, perilakunya umpamanya itu salah. Nyatanya semua perilaku anak itu memiliki tujuan. Kenapa dia berbuat seperti itu pasti ada tujuannya. Dia ribut aja di kelas, ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya Anda kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Takkan bisa orang lain. Tadi permainan kepal tangan tadi, Bu Titin, Bu Tin takkan bisa mengontrol diri kawannya. Kita sendiri yang punya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Terus saya rasa zong. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk anak didik kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
model berpikir menang kalah, model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah. Next, itu tentang paradigma. Ini poin berikutnya, disiplin positif. Selama ini kita kalau udah memandang atau mendengar kata disiplin, itu sesuatu momok yang menakutkan. Disiplin berarti aturan-aturan dan aturan. Cuma di sini inilah yang nyata, disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Datang ke sekolah supaya taat aturan, masuk setiap hari supaya taat aturan. Jadi kita selama ini ngikuti itu karena ada aturan, karena patuh. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri, tidak bisa dari kita. Bagaimana kita memicu anak itu supaya bisa berasal dari diri sendiri, nanti sampai situ, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai, pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Jadi orang disiplin itu biasanya supaya nyaman aja, supaya nggak dihukum, supaya tidak dimarah. Jadi itu yang selama ini kita dalam benak saya sendiri seperti itu. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, dimotivasi dari dalam diri, bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi dia bekerja dengan kemauannya sendiri. Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, bukan karena hadiah, bukan karena penghargaan mereka berbuat kebaikan, tetapi karena memang nilai dari dalam dirinya sendiri. Lanjut kita ke teori motivasi. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ini dia pertanyaan ketiga ini, Bapak Ibu yang menjawab. Yang apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ini contohnya kita ke sekolah. Apakah kita hadir ke sekolah itu hanya karena tuntutan atau karena takut dihukum atau untuk mendapatkan gaji? Jadi di sini ini yang harus kita tahu tentang motivasi kita itu ke sekolah apa. Kemarin sudah saya sampaikan waktu dengan Pak Yudi, bahwasanya hadirlah ke sekolah yang hamba pada anak itu, hadirlah itu untuk anak. Jadi jangankan untuk pendidikan, kalau untuk anggaran pun kemarin juga ada bahas juga pertemuan bendahara ya Bu Tini, bahwasanya memang bos itu ke anak, semuanya ke anak. Begitu juga pendidikan, pembelajaran yang kita berikan, hadirnya kita ke sekolah memang untuk anak. Lanjut Bu Tini. Jawaban, nah ini tadi, hadir ke sekolah, menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, datang aku ke
ke sekolah cepat, nanti kalau nggak disindir-sindir itu ketidaknyamanan. Jadi datang ke sekolah untuk menghindari ini ketidaknyamanan. Itu yang salah. Mendapatkan apa yang kita mau. Aku harus ke sekolah karena mau gajian. Itu contoh kecilnya. Ketiga, mendapat senyuman atau pujian dari orang lain. Aku mau ke sekolah cepat, biar dipuji sama kepala sekolah, biar dapat penilaian dari dia. Seperti itu. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Terus kepingin mendapat hadiah. Nah, jadi yang hadiah ini memang tidak dibenarkan lagi di paradigma yang baru. Kenapa? Nanti ada sampai situ terus mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Ada yang mau menambahi? Kata kewajiban. Karena kewajibannya itu mendidik. Cuma kan kalau yang kita ketahui, kewajiban itu selalu berangkaikan dengan hak. Ya, kewajiban dan hak. Kita kewajibannya ini, maka kita nanti akan mendapatkan hak ini. Nah, itu tadi kembali ke situ tadi. Berarti kita melakukannya sesuatu kewajiban, tapi kan ujungnya ke situ juga. Jadi bagaimana nanti dari diri kita nanti ke situ kita. Oke, lanjut Bu. 3, motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini anak nih buat PR asal-asalan ya Bu Eni. Kenapa? Yang penting buat daripada dihukum. Ini dianya. Buat PR nyontek. Kenapa? Daripada nanti dihukum. Jadi ketidaknyamanan dihindari dia. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh anak di rumah disuruh mau tapi harus dikasih hadiah. Ada penghargaan dari orang lain itu tadi, atasan kita ya, harus seperti ini biar dinilai baik. Itu contohnya. Begitu juga anak didik kita, mungkin kita yang tahu di kelas ada yang anak didik kita tuh mungkin bahasa kita caper ya, cari perhatian ke guru, ada yang cuek dengan guru, ada. Jadi itu memang mereka mempunyai motivasi perilakunya. Terus ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini dia. Lanjut ini. Menurut kita di SDN 31 Badun Solapan ini, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Balikin tadi buat ini. Dari yang ketiga ini, Bapak Ibu yang di sini sudah mengabdi, kira-kira anak didik Bapak Ibu dari yang ketiga ini mana perilaku yang sering dilakukannya? Oke, itu tadi kasihkan alasan. Nomor 1 Bu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Rata-rata seperti itu. Iya. Ada yang nomor 2? Ada juga yang nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Cuma yang nomor 2 ini cuma beberapa siswa, atau mungkin siswa yang paling dominan di kelas itu, misalnya dia yang selalu membuat kegaduhan. Disitulah dia mencoba untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti poin 1 dan 2. Ada nggak anak didik Ibu yang poin 3? Hampir tidak kelihatan. Ini yang harus kita rubah. Next. Oke. Nanti kita bahas sampai ke situ, nanti ada muaranya. Kita lanjut keyakinan kelas. Yang selama ini saya yakin Bapak Ibu di kelas itu yang ada peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Sebenarnya sama dengan keyakinan kelas. Cuma bedanya
keyakinan kelas ini menggunakan bahasa yang positif. Peraturan atau kesepakatan itu menggunakan bahasa yang negatif. Sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi Bapak Ibu, kalau ajaran baru biasanya kan kita udah nyusunnya jadwal piket, ketua udah kita pilih nanti. Tapi peraturan itu kira-kira Bapak Ibu buat sendiri atau gimana? Sepakat. Ada yang sepakat. Kalau saya memang yang kemarin Bu, waktu libur itu waktu saya mencat semuanya. Begitu saya masuk, ini jadwal piket, ini peraturan kelas. Jadi memang udah ada, saya tempel langsung di dinding. Jadi bisa dibilang itu bacaan saya dulu. Saya dulu. Ternyata itu yang tidak dibenarkan. Peraturan-peraturan yang memang kita ciptakan untuk anak tadi harus ikut. Jadi keyakinan kelas dengan peraturan bedanya tadi yang pertama, kalau peraturan itu biasanya guru yang membuat, kalau keyakinan kita buat bersama-sama. Kalian maunya apa? Kalau kalian buat sendiri, kalian harus ikuti, harus kalian jalankan. Yang kedua bedanya, kalau peraturan biasanya menggunakan bahasa negatif. Jangan buang sampah sembarangan. Jangannya itu bahasa negatif. Jadi di keyakinan pakai bahasa positif. Jagalah kebersihan, buang sampah di tempat. Jangan ejek-ejekan. Kita ganti ke keyakinan kelas bahasa positif, saling menghargai, saling menghormati. Pokoknya kata jangan, tidak boleh, dilarang, itu dia yang dibuang bahasa negatifnya. Kita pindahkan keyakinan kelasnya menjadi bahasa yang positif. Jadi kemarin saya sudah ngambil sampel di kelas Nita. Saya harap karena Nita yang berkolaborasi dengan saya di kelas, Nita menyaksikan. Saya harap nanti di ajaran baru seperti itu kita berubah pelan-pelan. Saya yakin untuk perubahan 100% tidak akan bisa, tapi sedikit-sedikit kita rubah, insya Allah jadi mungkin step by step. Oke, kita lanjut. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nanti nilai kebajikannya banyak, susunannya nanti ada. Terus berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Terus berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah dan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu udah menyusun, kira-kira udah berjalan pembelajaran 4 bulan 5 bulan. Ini tak berefleksi diri, kayaknya ini nggak cocok ini. Bisa lagi diubah, bisa. Jadi tidak harus itu untuk 1 tahun. Mana yang kira-kira perlu kita tambah. Cuma tidak dari kita. Kita bahas lagi dengan anak. Karena ini memang rumah kita harus bahas bersama. Oke, kita next Bu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini kemarin sudah ya sama Pak Yudi ya. Kita menggunakan helm di jalan itu untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Apalagi di zaman Covid kemarin, itu untuk untuk menjaga kesehatan. Oke. Nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Pakai helm supaya selamat, cuci tangan rajin, pakai masker untuk sehat, itu suatu keyakinan. Nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna.
Jadi kalau peraturan itu kan dia agak ogah-ogahan, tapi kalau keyakinan yang sudah dibuat bersama, lebih bersemangat dia menjalankan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau peraturan kan jangan buang sampah sembarangan. Dia nggak tahu apa tujuannya ini dibuat itu. Padahal untuk kesehatan, untuk keindahan. Tapi kalau kita sepakat atau yakini bersama, mereka tahu. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi saya memang kepingin juga, karena saya tak punya kelas, besok kita sama-sama membuat keyakinan sekolah kita. Apa yang Bapak Ibu mau, apa yang Bapak Ibu inginkan, kita bahas bersama. Karena yang saya inginkan semalam itu, saya buat peraturan kasar cakapnya, sambut anak di pintu waktu hadir, berjalan sehari 2 hari, habis itu sunyi. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan nanti kita bersama-sama, oh tidak seperti itu Bu, mau seperti ini. Mana yang sudah berbuat, mana yang sudah tidak berbuat, itu nanti kita yakini bersama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kayak semalam di SD di kelas 5 saya masuk, anaknya ada sekitar berapa nih Kak? 21. Saya kasih sticky note, masing-masing memberi satu keyakinan yang mau dia terapkan di kelas. Kami tempel, cuma hanya terkumpul 6 item dari 21 anak menyumbangkan pikirannya. Karena ada yang sama antara Tari dengan Ayu, sama antara Bu Deni dengan Bu Tin sama. Saya satu-satu. Yang satu ada jagalah kebersihan, yang satu ada buanglah sampah di tempat. Sama bahasanya gabung. Ada yang saling menghormati, ada yang saling menghargai, saya gabung. Jadi dari 21 anak terbentuk menjadi 6 item. Ini yang tadi gak perlu banyak, yang penting mudah diingat. Oke. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Itu ya, curah pendapat melalui kertas-kertas kecil yang kita bagikan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti udah dibuat, guru kelasnya duduk, kayaknya keyakinan kita harus kita rubah ya. Nah ibu kayaknya yang ini gak pas, jadi harus dibahas. Sering-sering kita berefleksi. Nah ini nilai-nilai kebajikan, banyak nilai-nilai kebajikan. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran aktif, tidak merendahkan orang lain. Ini nilai kebajikan yang harus kita sampaikan ke anak-anak. Memberikan yang terbaik dari diri, peduli, penularan, empati, suara hati, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Jadi ini ya. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila yang 6 item, itu termasuk nilai kebajikan. Yang profil pelajar nih, beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar, kritis, itu nilai kebajikan. Terus menurut Ibu Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, ada yang sama dengan sebelumnya, dan ada juga yang dari 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang harus kita sampaikan ke anak. Bagaimana kita menumbuhkan nilai kebajikan tersebut ke anak didik kita. Oke, ini nah ini nilai kebajikan menurut The Virtus Project
proyek nilai kebajikan ya, peduli, rajin, integritas. Sebenarnya ini yang semua kita mau dari anak. Kalau kita memang ya jujur waktu kami masuk pun kami bingung, kok banyak kali kerjanya, kok ini harus dibuat, ini harus dibuat. Tapi setelah dijalani pelan-pelan, saya yakin memang tidak akan 100% kita jalankan, tapi dari yang mana yang bisa kita buat itu dulu kita buat. Akhirnya memang semua terbentuk dari diri kita sendiri. Next begini. Ini tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tadi udah sempat berbincang dengan Bu Ino, hukuman nggak boleh dihukum anak, nggak boleh Bu, kutip sampah aja, itu namanya konsekuensi. Jadi hukuman, konsekuensi beda-beda tipis. Terus restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nanti kita ke situ. Ada kasus satu, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri. Biasanya anak-anak kurang hafal kali-kali itu banyak diam, atau menggambar di buku pelajarannya. Iseng, nggak tahu dia. Guru menjelaskan apa tentang materi itu karena dia nggak nyambung, nyoret-nyoret buku, ataupun dia tidur, ataupun dia diam. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Ini kita ini gayanya. Paling senang kita buat anak seperti itu. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Next. Jawab kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Siapa yang bisa? Bu Deni. Menurut saya Bu, itu membuat mental anak down. Setuju nggak Ibu yang poin pertama? Enggak. Tidak. Nomor 2-nya Bu Deni, kira-kira yang dibawa Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman Bu. Hukuman. Dulu ke depan saya akan ujung hidung itu hukuman. Ada yang lain? Ri? Ya. Yang tidak setuju dengan tindakan Pak Seno, karena walaupun bagaimana anaknya itu tidak mendengarkan Pak Seno itu kan ada sebabnya mengapa dia tidak mengerti gitu. Seharusnya ya Pak Seno sadar diri bagaimana dia menerangkannya sehingga anaknya tidak mengerti, dan kalaupun mau menegur jangan di depan teman-temannya, boleh nanti di pas istirahat atau di jam lain. Kalau menurut saya itu adalah yang dilakukan Pak Seno itu adalah sebuah konsekuensi. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan konstitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya, dan bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman yang tadi ya. Konsekuensinya tadi ini dia. Konsekuensi bersifat sudah terencana dan sudah disepakati.
sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu konsekuensi. Contoh nih, anak datang terlambat. 10 menit dia datang terlambat. Datang gurunya, karena kamu datang terlambat, nanti kamu harus orang pulang, kamu tunggu dulu di kelas 10 menit lagi. Itu konsekuensi. Setuju? Setuju Bu. Itu kesepakatan. Konsekuensi yang sudah disepakati. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Itu tadi ya, sudah istilahnya perjanjian yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, yang tadinya orang pulang jam 12, dia jadi jam 12 dan 10. Otomatis kan kawan-kawan ngejek di luar, tidak nyaman bagi dia. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Betul Bu Deni, misalnya setelah 3 kali tugas tidak juga diselesaikan, atau seminggu tidak hadir, itu nanti kita buat. Tidak buat PR berturut-turut, buat di kertas 1 lembar tulisan yang sama, tidak akan mengulangi. Sering saya rasa seperti itu kita melakukannya. Maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, ini restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, saya yakin restitusi tidak pernah kita dengar, karena bagi saya pun itu sesuatu hal yang baru. Semalam sudah teman cakapnya untuk kami sudah berdrama juga, napas juga. Saya pagi buat penyelesaian. Ternyata dari saya setelah buat tugas, ada langsung muncul permasalahan sama si Ajeng. Jadi Ajeng dan Dwi tanpa drama memang langsung ke restitusi. Alhamdulillah Bu Deni, dari yang kita buat itu bisa kita kembalikan mereka ke kelompok mereka lagi. Artinya yang sudah berbuat salah itu tidak merasa terkucilkan. Jadi dengan motivasi baru, dengan semangat baru, mereka pun percaya diri untuk masuk lagi ke kelompok mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi memang di restitusi ini ada masalah, ada penyelesaian, dan ada keyakinan dari diri dia. Itu yang kita jalankan, insya Allah bisa kita terapkan di kelas kita. Bila ada seseorang berbuat salah pada anak, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan. Bagi yang memaafkan, kalau yang tak memaafkan berlanjutlah. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Ini juga yang sering saya buat juga ke murid saya dulunya. Sering kita buat anak itu gimana supaya merasa bersalah biar nggak diulang. Ternyata itu salah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Jadi kalau sudah bergaduh 2 murid di kelas kita, nah itu bagaimana cara supaya satu ini bisa sama-sama impas. Itu kita selama ini posisi kita. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? A, B, C, D, E. Dan Bu Indon,
menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Ini kalau murid Anda di kelas buat salah nih. B mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang C mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Nah, semalam kamu udah buat ini kau buat lagi gini. Itu yang mengingatkan. Yang keempat, bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Yang kelima, mengkritik dan mendiamkannya. Next, Bu Tini. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Berarti 1-5 tadi itu enggak ada yang pas. Tidak seperti itu cara penyelesaiannya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Responnya yang baik itu seperti apa? Inilah dia restitusi, ada namanya segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini semalam sudah saya buat contohnya. Nanti kalau nggak ada di sini, oke. Tujuan tadi begini. Tujuan restitusi. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contoh segitiga restitusi, coba dicari dulu. Ambil contoh dari sekolah tinggi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Bagi siswa agar siswa mendapatkan efek jera atas pelanggaran yang dilakukan. Ada sebahagian siswa yang tertutup sehingga enggan untuk terbuka menceritakan kondisi yang sedang dihadapinya. Dengan hukuman fisik yang berulang membuat si siswa itu lebih keras dan tidak mau diatur. Segitiga restitusi adalah salah satu cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa dengan proses menciptakan kondisi bagi siswa tersebut. Ini contoh penyelesaian kasus sama anak Bu. Ini segitiga restitusi bagaimana menstabilkan identitas, validasi, dan keyakinan kelas. Indra, ibu dengar dari guru pikir Indra ada masalah. Ada yang bisa dibantu? Indra beberapa hari ini saya terlambat ke sekolah. Indra datangnya jam berapa? Indra datangnya
Tidak ada. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sekarang kita boleh kembali lagi ke kelas. Terima kasih. Jangan ngomong lagi ya. Assalamualaikum. Ini testimoninya anak tersebut, bisa dilanjut betul ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mubarak dari kelas 12 multimedia. Setelah saya bicara dengan murid 9 Lesari masalah keterlambatan datang ke sekolah, sekarang saya merasa lega dan plong. Dan saya akan mengikuti peraturan sekolah dan datang tepat waktu. Terima kasih Bu Ai. Jadi saya yakin Bu, ini sama seperti saya melengkapi tugas. Jadi biasanya yang dipilih itu anak-anak yang pandai berdrama atau acting. Jadi memang tanpa mimik yang memang ada. Ini oke. Ada contoh satu juga, saya putar ini di WA. Saya semalam ada sampel juga. Belum masuk. Oke, jadi yang tadi ini sebelumnya. Nah ini, jadi itu Bapak Ibu, yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Apa permasalahannya? Tadi contoh kecilnya, siswa datang terlambat, sering terlambat. Jadi saya yakin, hakul yakin di kelas kita banyak kali masalah dengan anak didik kita. Ya, kelas 1 bagaimana, 2 bagaimana, 3 bagaimana, 4 bagaimana. Cuma saya yakin yang hampir merata, setiap kelas salah satu murid pasti ada yang sering mengganggu teman. Itu satu. Terus ada yang rajin gak buat PR. Itu satu. Jadi memang banyak kasus-kasus atau masalah yang ada di kelas kita. Jadi disinilah kita dibutuhkan untuk berestitusi, untuk membuat penyelesaian dari kasus-kasus yang ada. Oke, menjelang ini terkirim, kita lanjut begini. Ini dia. Kenapa siswa-siswa atau peserta didik kita itu seperti itu, berbuat seperti itu? Ada yang malas ke sekolah, ada yang peribut, ada yang jahil. Bahkan bisa diambil contoh, mungkin dari kelasnya si Ayu, Syari, ya, karena kalau si Bagas mungkin bisa dikatakan mungkin penyakit ya, Yu, seperti ayam atau epilepsi. Tapi kalau Ari kan kita masih bertanya-tanya ini apa. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak anak didik kita pun seperti itu di rumah atau di kehidupan kita. Jadi kita mau berbuat itu karena kita ingin memenuhi kebutuhan dasar kita ini. Yang pertama, kita untuk bertahan hidup. Kita berbuat itu ya karena untuk bertahan hidup. Apa? Bekerja, cari nafkah, cari uang, karena untuk bertahan hidup. Jadi ini kebutuhan kita. Yang kedua, kebutuhan dasarnya lagi kasih sayang dan rasa diterima. Contoh kita di rumah, kenapa kita melayani, kenapa kita memasak, kenapa apa? Karena kita berharap kita dapat kasih sayang atau rasa diterima. Begitu juga dengan anak dan keluarga kita. Terus kebebasan, anak didik kita berbuat seperti itu, apakah ingin mencari kebebasan? Terus kesenangan. Ada murid yang suka menjahili kawan, itu karena dia mencari kesenangan dia senang menjahili. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup dia, kebutuhan dasar dia. Terus ada dia penguasaan, yaitu dia ya kebutuhan dasar manusia. Makanya dia berbuat atau bertindak itu salah satunya pasti ini yang dicarinya. Contoh semalam saya dapat terima laporan juga anak kelas 4 ngompas. Kelas berapa semalam itu? Kelas 4. Kalau dibilang kan Bude ini
berada ya orang tuanya mungkin. Tapi kalau dibilang kan di kompas abang itu bu, minta uang untuk apa? Itu tadi mungkin bertahan hidup, dia kepingin jajan mungkin kan, habis duitnya diambilnya dari kelas bawah. Nah, posturnya besar, ya kan, jadi dia merasa dia berkuasa, penguasaan juga. Nah ini sahabat ini saya jujur tidak acting, memang ini kasusnya anak kesayangan Bu Deni, Odai. Jadi memang solusinya dari dia sendiri yang mencari solusi untuk masalah dia. Kita hanya menengahi aja. Baru kita beri keyakinan sekolah kita itu apa. Memakai pakaian seragam satu pacara, mengikuti peraturan sekolah. Jadi dia sendiri yang mengingat untuk diri dia sendiri. Enggak kita yang kamu harus ini, kamu harus pakai dasi, kamu harus pakai topi. Jadi kita ingatkan. Jadi di situ juga kita tempatkan juga bahwasanya posisi kita dulu juga seperti dia, nggak munafik juga. Kita dulu pun anak-anak seperti itu, suka pukul teman umpamanya kan. Saya pun dulu seperti itu juga, sering malas juga ke sekolah, tapi saya nyesal. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita masukkan dulu bahwasanya kita juga dulu seperti itu. Tapi dengan adanya sadar saya coba berubah, makanya saya bisa jadi seperti ini. Karena saya mau berubah. Jadi kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu yang kita terapkan ke anak. Oke, lanjut begini. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan. Ini dia. Dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik
mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah, ya. Jadi kan yang rata-rata yang agak-agak super itu anak-anak biasanya yang memang kemampuan akademiknya kurang, karena memang mereka penguasaan untuk materi itu tak ada. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Karena nggak lepas ini penguasaan dia tadi nggak lepas, makanya dibuatnya ke tempat yang lain. Sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberikan peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Jadi bisa kita lihat murid kita itu butuhnya di mana. Kalau memang dia penguasaan, buat pas permainan dia jadi ketuanya. Jadi dia memang di situ lepas, nggak dapat di sini, dia dapat di tempat yang kita arahkan. Terus ini 5 posisi kontrol yang sama kita menjadi pendidik. Apakah posisi Bapak Ibu itu menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai temankah, atau pemantau atau manajer? Jadi di sini kalau saya jujur, saya belum mampu kemarin di manajer, karena sebaik-baik posisi itu di manajer. Mungkin Nita, Isah, Semira yang ngerti saya dulu jadi guru, mungkin saya itu di poin 1, posisi suka penghukum, dan saya sering juga di teman. Saya memang sering menjadikan murid saya itu teman. Bagaimana supaya tidak segan, waktu bermainnya bermain, waktu belajar ya serius. Ternyata posisi itu tidak tepat. Oke, jadi lanjut Bu ini. Ini bisa diapakan Bu ini? Ini yang 5 posisi kontrol restitusi menurut Diany Goosen. Yang mana contohnya nanti kita lihat. Ada contoh yang mana pembuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu memahami yang mana nanti posisi Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi menghadapi masalah tersebut. Ini posisi sebagai penghukum, bisa diperhatikan Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya Itu penghukum Bu, dihukum dia. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu yang penghukum ya Bapak Ibu. Bahasanya kita lihat sendiri, mudah-mudahan kita jauhi pelan-pelan. Ini pembuat rasa bersalah. Sekali-sekali kemarin pernah juga saya buatnya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi,
Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Itu pembawa rasa bersalah ya Bu. Jadi anak tuh merasa dia salah, makanya maafnya itu tengoklah memelas sekali. Ini sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu sebagai temannya Bapak Ibu. Ternyata tidak baik juga. Suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang. Ini posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu yang pemantau Bapak Ibu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data. Jadi sebaik-baik posisi itu posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu dia contohnya dari setiap posisi kontrol kita. Sebenarnya kalau dilihat yang manajer mudah dilakukan. Tapi kalau bagi kita yang saya pribadi waktu melihat itu jujur saya agak tapi memang harus seperti itu yang memang harus kita buat. Nah, ini posisi kontrol manajer tadi pada segitiga restitusi. Efek penghargaan yang tadi enggak betul ini beda. Posisi manajer sebagai contoh segitiga restitusi, kita lihat ini yang penyelesaian dari masalah. Saya rasa tadi juga udah dari yang kasus ODA atau SMK tadi. Coba kita lihat begini. Lanjut begini, coba seperti terus ini posisinya seperti yang tadi juga ini ya, cara penyelesaian dari segitiga restitusi. Bagaimana seorang guru jadi seorang manajer. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Jadi kelihatannya Bapak Ibu dari awal dia masuk sampai yang akhir. Jadi mukanya jutek kali. Kesalnya masih terbayangkan, masih kelihatan, tapi di akhir setelah diselesaikan dengan seorang manajer bisa merelaxkan atau menenangkan. Itu tadi yang posisi kontrol ya. Kita lanjut ke efek penghargaan. Jadi di sini memang di kurikulum Merdeka juga bahwasanya untuk pemberian hadiah-hadiah anak itu memang tidak bisa lagi kayak begini. Ternyata karena ini dia efeknya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menurut Al-Fiqh, ini 1993 wawancara dari STD Annual Conference Maret 95 mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Koch, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Koch selanjutnya juga mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi antara menghukum dan memberikan penghargaan sebenarnya tidak jauh beda. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi dia berbuat, dia belajar karena untuk dapat hadiah. Dia belajar itu bukan untuk kepentingan yang lain, tapi untuk mengejar hadiah atau penghargaan, serta kehilangan motivasi dari dalam diri dia. Jadi dari diri dia, saya belajar supaya pintar, supaya besok saya seperti ini, itu tidak ada. Dia belajar karena untuk mau juara dapat hadiah. Contohnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kedua, penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Betul ya? Kalau juara dapat hadiah, itu contoh. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Jadi contoh orang yang mau diet itu supaya dia mungkin kelihatan seperti ini, cantik, seksi atau gimana, itu dia penghargaan itu bisa dijamin katanya tidak berhasil. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi berbagai cara ini supaya gurunya suka, gimana, bisa dengan contek, bisa dengan gimana. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, akan berhenti mencoba. Jadi inilah efek daripada penghargaan. Keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Jadi menulis puisi bukan untuk dari diri dia, tapi untuk hadiah. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Yang kelima, penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, jadi yang tidak dapat itu biasanya dia merasa terhukum. Misalnya dalam sistem ranking di kelas,
Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum oleh yang juara 1. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Karena motivasi dari dalam diri, ini yang intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan untuk diri dia sendiri. Kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan tersebut saat dirasakan secara alamiah. Jadi kalau pas dia sedang bahagia, dia bisa baca, terus kita puji, itu secara tidak langsung kita mengambil kebahagiaannya dia. Jadi biarkan dia berekspresi dengan kebahagiaan hal baru yang udah dia dapat. Refleksi hal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini. Nah, ini sebenarnya kita tempel Bapak Ibu cuma untuk mengingat waktu. Kita langsung aja. Hal baik apa yang akan saya tingkatkan ke depannya? Hal apa yang saya pelajari hari ini? Saya mau satu orang satu untuk berefleksi dari hasil kegiatan kita hari ini. Untuk yang pertama, Anita dulu, Bu Anita. Hal baik yang saya pelajari hari ini, tentunya dari yang pemaparan Ibu sampaikan bahwa untuk menghadapi anak murid dari yang sebelumnya yang saya lakukan itu tertampar dengan benar ya Ibu. Jadi dengan yang Ibu sampaikan hari ini, dengan juga mengingat saya masuk kelas yang saya lakukan itu banyak kesalahan dan memang harus perlahan untuk dirubah gitu ya. Tentunya untuk saya pribadi sendiri seperti apa saya harus melakukan selanjutnya, tentunya karena anak harus berubah secara cepat itu tidak mungkin gitu. Jadi saya rasa pelan-pelan insya Allah pasti bisa gitu. Jadi hal baik itu sih yang saya dapatkan untuk hari ini. Terima kasih Bu Anita, hal baiknya sudah didapat hari ini. Yang kedua, hal baik apa yang akan ditingkatkan ke depannya? Bu Sri. Terima kasih Bu. Hal baik yang akan saya tingkatkan ke depannya dari yang udah Ibu paparkan tadi, ada banyak hal baik, ada beberapa saya catat juga. Saya tadi fokus ke keyakinan kelas, pakai bahasa yang positif. Karena selama ini dilarang ini, terus masalah hukuman dan konsekuensi. Sebelumnya saya masih kayak ini hukuman atau konsekuensi. Sekarang saya lebih jelas yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Dan konsekuensi ternyata sudah beberapa kali saya lakukan yang disepakati di kelas dan saya merasa oh iya bagus juga kemarin itu gitu. Terima kasih. Jadi ada yang kira-kira perlu ditingkatkan, ada yang perlu dipertahankan ya Bu Sri ya. Terus hal apa yang saya pelajari hari ini ke Bu Deni? Terima kasih sebelumnya. Hal apa yang bisa saya pelajari hari ini yaitu kita tidak boleh menghukum anak. Ya sama ya seperti yang dibilang tadi, seperti dipaparkan tadi di depan. Jadi kita tahu ya Bu mana yang konsekuensi dan mana yang hukuman itu kan. Jadi banyak ilmu lah Bu yang semenjak Ibu buat ini, ilmu-ilmu yang Ibu kasih ke kami dari yang tidak misalnya masih rancu menjadi oh ini begitu. Ada yang menambahkan lagi ibu-ibu yang lain? Yuk, bebas. Oke. Alhamdulillah. Saya berharap memang dari tugas yang harus saya penuhi, saya berharap saya bisa berbagi
bisa mendiseminasikan. Saya yakin tidak ada yang sempurna, 100% tidak akan bisa langsung kita rubah langsung seperti membalik telapak tangan, tapi saya yakin dan percaya bahwasanya kita bisa melakukannya setahap demi setahap. Insya Allah, kata satu hadis yang pernah saya dengar, hari ini lebih baik daripada hari semalam. Itu orang-orang yang beruntung. Jadi bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri supaya menjadi lebih baik lagi? Itulah harus banyak belajar dan belajar. Karena yang selama ini kita dengar pepatah itu belajar sampai ke liang lahat, atau belajar dari buayan sampai ke liang lahat, atau belajar sampai ke negeri Cina. Ternyata iya Bapak Ibu, saya juga merasa bersyukur, dan memang banyak-banyak bersyukur saya masuk bergabung di guru penggerak ini. Saya pun berharap ke ibu-ibu khusus yang guru-guru